Dasar anak gelandangan. Kamu lebih suka jadi pemulung atau sekolah? Kali ini saya tidak dapat memenuhi permintaan Ibu. Kalau Mama bisa memperhatikan dan peduli pada anak orang lain, kenapa dengan anak Sri tidak bisa? Jangan bohong kalian. Ayo, jujur. Jujur. Sampean mau apa? Bunuh saja saya. Tunggu, Pak. Pak, sabar, Pak. Sudah, Kang. Itu siapa, Ma? Lihat. Nyamuan. Nih, kalian berempat cuma dapat 5.000 perak. Tambah dikit dong, Pak Bos. Tambah. Untung masih aku bayar. Kalian kan butuh uang jajan saja. Lagian kenapa sih jam segini sudah pada pulang? Sana pulang. Kecil, pemalas. Bu Santi, ada telepon dari Bu Iswari. Oh iya, terima kasih Pak. Selamat siang Bu Is. Selamat siang. Saya membutuhkan Bu Santi sekarang juga. Waduh, tapi sebentar lagi kelas akan dimulai Bu. Memang Bu Endang kenapa Bu? Bu Endang hari ini berhalangan. Jadi saya minta Bu Santi menggantikan untuk mengajar kelas sore. Waduh, nggak bisa Bu. Ini 5 menit lagi kelas akan dimulai. Saya mohon maaf Bu. Kali ini saya tidak dapat memenuhi permintaan Ibu. Oh, jadi Bu Santi lebih mementingkan anak-anak terlantar itu Daripada Ibu Is, saya tidak pernah membedakan siapa yang saya didik. atas permintaan Ibu juga kan? Saya mengajar di kelas khusus ini. Andai ada guru pengganti. Sudahlah Bu. Saya mau telepon Bu Sundari saja.
Makasih, Pak. Ya. Selamat siang, anak-anak. Ada yang absen hari ini? Bu. Ya. Udin coba kumpulkan PR teman-teman kamu. No, mana PR-nya, No? Bu, Sarno tidak. Apa-apaan ini? Ada apa? Sarno duluan, Bu, yang memukul. Iya, begitu Sarno. Saya takut tidak mau jangan PR. Takut atau malas? Takut atau malas, Sarno? Saya tidak mempunyai buku. Ya sudah, sekarang Sarno minta maaf sama Udin. Ayo, bilang minta maaf. Dan saya minta maaf. Ya, tidak boleh ada permusuhan di antara kalian. Ya, sekarang Udin duduk ke bangkunya, Sarno beresin bukunya, taruh di meja ibu. Yang lain keluarkan pelajaran matematika. Sarno, ini buku buat kamu biar kamu bisa belajar seperti kawan-kawan kamu yang lain. Ya? Makasih, Bu. Jangan lupa ya, Pak, nanti bilang sama Mama. Iya ya. Papa kantor dulu ya. David ya. Ya, Pak. Jangan lupa loh, Pak. Ya ya. Dasar anak gelandangan. Siapa? Lihat, uraan sekali mereka. Pak Basri, apakah sudah dipikirkan dampak kehadiran anak-anak ini di SD ini yang tentunya akan membawa citra SD ini, Pak? Saya hanya melaksanakan perintah, Pak Wahab. Saya khawatir kelak sekolah ini akan terkenal dengan tempat penampungan anak-anak gelandangan, sehingga akan membawa citra SD ini. Bu Santi, apakah pada waktu mengikuti penataran penyelenggaraan sekolah kelas layanan khusus dibahas juga dampak negatifnya bagi sekolah yang ketempatan program layanan kelas khusus? Ya, secara khusus memang tidak, Pak. Tapi saya pikir dampak seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Wahab pasti sudah diperhitungkan oleh pemrakarsa program kelas layanan khusus. Dan lagi, kenapa sih Pak kita harus berpraduga buruk untuk program yang bertujuan mulia ini? Mulia? Mulia macam apa, Bu? Anak-anak ini kan juga berhak, Pak, menikmati pendidikan yang layak seperti anak-anak yang lain. Saya titip pesan, tolong awasi mereka. Permisi. Satu masalah selesai, timbul masalah lain. Kalau komite sekolah menyoroti keberadaan anak-anak ini, guru-guru di sini lain lagi, Pak. Maaf, Ibu. Ada tukar uang 5.000. Nggak ada, Bu. Tidak ada itu, Bu. Nggak ada ya.
Pak, ambil aja nanti Bapak jemput saya jam 5 ya Pak ya. Wah enak ya, ntar semprot pakai becak, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Makanya Bu ngajar di kelas khusus, kabarnya insentifnya besar, ya kan Bu Santi? Enggak juga kok, Bu. Mari Bu. Guru-guru di sini menyoroti keberadaan saya. Ya, tapi saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Idealnya ke depan barangkali guru-guru yang mengajar kelas layanan khusus harus guru-guru yang diambil dari SD setempat, bukan dari SD lain seperti saya sekarang ini. Ma, Ya sayang. Papa udah bilang belum sama Mama? Tentang apa? Tuh kan, Pa. Itu Widya minta dibelikan HP. Ide dari mana? Teman-teman Widya pada punya HP, Ma. Widya pengen. Wiwit, kamu tahu nggak apa gunanya HP? Buat telepon, buat kirim-kiriman SMS, buat kirim-kiriman gambar. Kalau itu Mama setuju. Tapi kalau Mama harus beliin HP untuk anak seumur, Mama nggak setuju. Wit, apapun alasannya, Mama baru bisa beliin kamu HP kalau nanti kamu sudah SMP. Itu pun kalau Mama punya uang. Anak papa tidak boleh begitu dong. Mungkin mama belum punya uang, tapi papa janji besok kalau Widya naik kelas dan dapat ranking, pasti papa beliin HP. Bener, Pa. Kapan papa bohong sama Widya? Ya, sekarang cuci kaki, sikat gigi, lalu bubuk. Ya. Sampai kapan mama mengajar anak-anak gelandangan itu? Jangan bilang begitu dong, Pak. Protes Widya tadi menandakan dia butuh perhatian dari mamanya. Kalau mama bisa memperhatikan dan peduli pada anak orang lain, kenapa dengan anak sendiri tidak bisa? Juga dengan suami. Jujur, mah, saya sudah bosan dengan menu yang setiap sore mama beli dari warung untuk makan malam kita. Sebagai suami, saya rindu sayur asem yang dimasak oleh istrinya. Dan itu tidak hanya seminggu sekali. Makan dulu, Din. Belajarnya nanti lagi. Din, mana hasil uang kerjamu hari ini, Din? Hari ini Udin cuma dapat uang 1.000 perak. Sudah habis buat beli nasi. Semuanya? Lah iya. Wah, kalian itu memang goblok.
Kalian itu mestinya kan tahu kalau jam-jam segini bapakmu itu butuh duit untuk beli minum. Minum air gendong saja. Sampean itu mau cari enaknya sendiri. Anak disuruh jungkir balik cari uang, sampean yang minta hasilnya. Begitu. Makanya, Din, jadi anak yang pinter. Jangan seperti ayahmu. Bodoh. Sukanya minum, ngeluyur lagi. Saya meminta maaf atas kejadian kemarin siang, Bu. Lain kali, semestinya Bu Santi lebih mengutamakan murid-murid di sini. Karena tugas pokok Bu Santi kan di SD ini. Tapi, sudahlah. Jelek-jelek begini, saya masih bisa mengajar kok. Ya sudah, Bu. Saya permisi dulu. Selamat pagi. Pagi. Ayo, ada apa? Pagi-pagi kok udah kusut and bete? Ribut sama Mas Han ya? Enggak. Sesama wanita dan sesama ibu rumah tangga dilarang saling berbohong loh. Benar, aku nggak ada apa-apa di rumah. Masalahnya itu justru ada di sini. Masa sih? Ada aja masalah yang muncul. Asik dong. Pasti banyak menuai pengalaman. Jangan dong gitu, Mbak. Pengalaman, Mbak, sangat berguna bagi kami-kami yang junior. Siapa tahu suatu hari nanti kami juga kebagian jatah menjadi guru di kelas layanan khusus. Pasti mengasihkan karena nuansanya berbeda. Subjeknya juga berbeda, ya enggak? Nggak jadi pulang bareng papa? Enggak, Wiwit belum pulang bareng mama. Ya udah, saya nemuin mama ya. Ma, Wiwit pengen pulang bareng mama. Tapi janji nggak boleh nakal ya. Nanti mama dapat malu. Enggak, kok mau, Wiwit kan cuma pengen pulang bareng mama. Papa ke kantor dulu ya, ada rapat. Ya, yuk, udah. Ma, Wiwit nggak jadi minta HP. Mama senang loh Wiwit berubah pikiran. Justru itu yang Mama khawatirkan menimpa Wiwit. Nanti selagi guru asik mengajar, muridnya asik aja main HP. Dan kalau itu sampai menimpa Wiwit, Mama yang malu karena Mama mengajar di sekolah itu. Ya? Basuki? Ibu, selamat siang. Selamat siang sih. Ikut makan. Terima kasih, Bu.
buat kamu. Ayo ambil. Ambil. Itu siapa, Mah? Murid Mama. Murid Mama. Iya, selain Mama mengajar di SD 02 yang murid-muridnya berasal dari keluarga berada, Mama juga mengajar anak-anak gak mampu dan anak-anak terlantar. Dan sekolahannya diberi nama Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus. Anak-anak itu usianya sebaya kamu loh, Wit. Tapi ada di antara mereka yang baru bisa baca ini Ibu Budi. Tuh, yang berjalan paling depan itu namanya Jumina. Dia kalau pagi jualan kue di pasar. Nah, sebelahnya membantu ibunya mencari barang-barang bekas. Terus yang satunya lagi, yang sebelah sini, sejak kecil dia ikut neneknya yang miskin. Sehingga baru sekarang ini dia bisa sekolah. Nah, itu. Yang belakang itu mereka adalah sekelompok pemulung. Kasihan ya, Ma. Lebih kasihan lagi kalau mereka nggak sekolah. Mereka jadi gampang dibodohi dan dijadikan sate perah. Yuk, Mama kenalin sama mereka ya. Anak-anak, kenalkan ini Widya anak ibu. Widya mau tinggal ya. Jumina, Widya. Kamu mau sekolah di sini juga? Enggak, aku sekolah di SD 02. Aku boleh ikutan main? Boleh. Wah, kok rasa repot-repot toh, Bu Bos? Emangnya buat kamu, Man? Oh, Buat suamiku toh. Bos. Si Bos punya duit nggak, Bos? Goceng, Bos. Kamu itu tidak malu sama anakmu. Sekalipun Udin itu masih kecil, tapi bisa cari duit. Sementara kamu sudah tua, kumisan begitu, bisanya cuma minta-minta. Rezeki orang itu kan lain-lain toh, Bos. Itu mah bukan soal rezeki, tapi dasarnya kamu pemalas, iya kan? Nah, sekarang anakmu ketularan, ikut-ikutan jadi pemalas. Kalau gresek dapatnya cuma seupil. Apalagi pulangnya, tengah hari dia pada pulang semuanya itu. Oh, kalau itu sih gara-gara maknya, Bos. Mosok anak sudah kerja baik-baik sebagai pemulung kok malah disuruh sekolah. Ya itu tadi akibatnya kerjanya cuma setengah hari. Awang sekolahnya masuk siang. Bos, orang yang paling mangkal itu, Bos, yang paling benci itu saya, Bos. Kalau Udin ini bener-bener lebih suka sekolah daripada bekerja sebagai pemulung. Saya celaka, Bos. Mati aku, Bos. Wah, hebat kamu, Man. Sudah bisa nyekolahkan anak. Wong sekolahnya itu gratisan kok, Bos. Itu malah dikasih seragam, buku-buku segala kok. Nah, karena gratisan itu, maka sekarang yang ikut sekolah itu banyak sekali. Lahiran saya itu, Rak, maunya sekolahan itu apa gitu loh. Wong anak sudah bisa cari duit baik-baik sebagai pemulung kok malah disuruh sekolah. Nah, sekolah itu, Rak, tujuannya untuk bisa cari duit toh, Bos. Kalau sekarang anak sudah bisa cari duit, lah ngopo kok malah suruh sekolah? Ya toh, Bos. Ya toh? Ada apa, Pak? Bapak mencari siapa? Nggak cari siapa-siapa. Maksud saya, Bapak ada keperluan.
Boleh tanya? Apa benar di sekolah ini ada murid yang namanya Udin? Oh, Udin. Udin yang di SD 05 atau yang di layanan khusus, Pak? Maksud saya, Udin yang masuk pagi atau masuk siang? Kayaknya siang. Soalnya kalau pagi, dia itu pemulung. Oh, kalau Udin yang masuk siang berarti dia yang sekolah di layanan khusus, Pak. Sebab kalau sore hari di sini untuk sekolah anak-anak terlantar, pedagang asongan, dan juga pemulung, Pak. Apa Bapak tinggalnya di sini? Mungkin ada masalah dengan anak-anak yang sekolah di layanan khusus? Enggak. Permisi. Dia itu kan bosnya anak-anak pemulung dan gelandangan di kampung sana. Katanya, dia itu pernah menganiaya warga di kampung sebelah sana. Karena anak buahnya mau dicarikan kerjaan lain. Oh iya? Udin, kamu dipanggil Pak Bos. Ayo cepat. Ini bos, bocah pemalas itu. Kamu lebih suka jadi pemulung atau sekolah? Kalau ditanya orang tua itu jawab boleh. Kenapa tidak pernah ngomong kalau sekarang kamu sekolah? Apa sih untungnya sekolah? Bisa baca dan nulis. Oh, tapi kan tidak punya duit. Kata bos. Saya tidak bertanya sama kamu. Wah, sorry bos. Benar, kamu bisa nulis. Iya. Ambil kertas. Poinnya itu. Sekarang kamu tulis nama-nama kawanmu yang ikutan kamu sekolah. Wah, gawat. Man. Iya, bos. Baca. Dibaca. Baca. Portal. Pak, bacanya kebalik. Kamu ternyata buta huruf, Man. Iya, bos. Kamu itu sesuai dengan buku pedoman yang terbaru. Pelaksanaan kelas layanan khusus sekolah dasar akan ditangani oleh pengajar dari sekolah yang ketempatan program kelas layanan khusus. Dan kelas layanan khusus ini sifatnya mobile. Kalau tahun ini di gugus kita selenggarakan di SD 05. Bisa jadi untuk tahun yang akan datang atau tahun depan tidak kita selenggarakan di SD 05. Mungkin akan kita selenggarakan di tempat yang dekat dengan domisili anak-anak miskin dan terlantar. Sehingga
Kepada Bapak dan Ibu guru, kami mohon jangan ada rasa konkuren atau apapun kepada para guru yang mengajar di SD Bapak dan Ibu sekalian. Karena kita semua kan keluarga. Lagi pula, guru-guru kelas layanan khusus itu tugasnya berat. Kita sebagai keluarga besar sudah semestinya kita saling membantu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Loh, Udin dan teman-temannya tidak masuk? Iya, Bu. Udin. Nah, anakmu sudah pulang belum? Belum, Yuk. Ada apa toh? Mereka kan harus sekolah toh. Namanya juga anak-anak, nggak usah dipikirkan. Mungkin belum dapat hasil. Sekolah itu kan bisa bolos. Kalau urusan perut, mana bisa libur. Yuk, sampean lihat anak-anak enggak? Itu PPA itu. Loh, kok udah disuruh pulang toh? Lah wong katanya libur kok ya Yu. Piye kok? Kalau Pak Basri tidak keberatan menggantikan pelajaran saya setelah jam istirahat, saya mau mengunjungi Udin dan kawan-kawannya, Pak. Baik Bu Santi, tapi saya sarankan Bu Santi mengajak Pak Sarti. Baik, Pak. Pak Sarti, tolong antar Bu Santi ke rumah. Kita ke tempat Pak RT dulu aja, Bu. Wah, aku pasti dimarahin Mak kalau aku ketahuan bolos. Habis bagaimana, Din? Kalau kita sekolah, pasti dimarahin Pak Bos. Tapi mendingan dimarahin emak, Din. Terus sampai kapan? Kalau kita terus-terusan bolos, kita bisa dikeluarkan. Kamu sih, Din, ngomongnya saja mencatat kawan-kawan kita yang sekolah. Kita kan jadi takut sekolah. Habis bagaimana? Aku juga takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sini. Kebetulan tahu. Ini Bu Santi, ini emaknya Udin sama emaknya Masun. Sama ini Bu Santi, Bu Guru yang ngajar Udin sama Masun. Bu Guru.
Makanya hari ini sekolah libur ya, Bu? Tidak, Bu. Walah, cabang bayi. Jadi Udin bolos toh? Iya, Bu. Udin, Warsun, Ayub, sama siapa satu lagi yang suka berangkat sama-sama? Kampret. Iya, hari ini itu tidak masuk sekolah. Makanya saya datang kemari untuk menemui orang tuanya. Aduh Bu, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu kalau hari ini Udin tidak masuk sekolah. Maafkan anak saya ya Bu. Jangan dikeluarkan dari sekolah. Iya, Bu. Dia satu-satunya harapan saya. Saya ingin dia jadi anak yang pintar. Iya, Bu. Nanti bisa kita bicarakan baik-baik. Permisi Pak Bos, mau store. Nah, begitu. Kalau kalian mau kerja keras, hasilnya kan lumayan. Hah? Hari ini masing-masing mendapat 5.000. Bagi. Anak-anak. Hari ini kalian tidak pada sekolah. Anu Pak Bos, libur. Libur? Memangnya ini hari apa? Rasanya bukan hari Minggu. Apalagi tanggal merah. Jangan bohong kalian. Ayo, jujur. Jujur. Libur atau bolos? Iya Pak Bos. Bolos apa libur? Iya Pak Bos, bolos. Nah, bolos kan? Sepertinya si bos itu tidak rela kalau anak-anak ikut sekolah pada sore hari. Karena kalau mereka sekolah, mereka kan tidak bisa memulung seharian. Sehingga hasilnya sedikit dan tentu saja setoran juga sedikit. Keuntungan si bos pasti juga sedikit. Makanya Udin dipaksa untuk menulis nama-nama anak-anak yang ikut sekolah, Bu. Sampean melihat sendiri peristiwa itu? Anak saya yang cerita, Pak. Anak saya, Kampret dan Ayub mengintip peristiwa malam itu di rumahnya si bos. Pak RT, tolong itu Pak RT. Yuk, anakmu disiksa sama si bos yuk. Pripun Pak RT, nyun pitulungan. Pak RT harus antar saya ke rumahnya Pak Bos. Kalau tidak cepat ambil tindakan, anak itu bisa ajur yuk. Aduh, kasihan anak-anak itu Pak. Mari sama saya Bu. Nama saya Udin. Saya berjanji tidak akan membolos lagi. Tidak akan membolos lagi. Apa-apaan ini? Walah Dole, kamu itu kenapa? Minggir! Sampean mau apa? Bunuh saja saya. Tunggu Pak. Pak sabar Pak. Sudah Kang. Istighfar. Sampean siapa? Saya gurunya anak-anak ini Pak. Saya mohon Bapak untuk tidak bertindak kasar kepada mereka Pak. Kasar? Bukankah anak yang sudah membolos sekolah itu harus diberi hukuman? Aku sedang menghukum mereka biar mereka tidak membolos sekolah lagi. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya sayang dengan monyet-monyet kecil ini. Mereka cermin masa kecil saya. Terhina, tak berdaya, melarat. Saya senang mendengar mereka sekolah. Karena dengan sekolah mereka bisa punya masa depan. Tidak seperti saya, bahkan seperti orang-orang tua mereka. Saya sempat datang ke sekolahan sekedar untuk membuktikan apakah benar mereka sekolah. Tapi saya kecewa, Bu. Saya sakit hati melihat mereka pada bolos sekolah. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang tidak terima dengan ucapan saya? Siapa? Siapa?
Ayo, siapa? Siapa yang tidak terima dengan ucapan saya, dengan cara saya? Maafkan saya, Bu Guru. Kelakuan saya memang kasar. Tapi sungguh mati saya tabu menyakiti anak-anak ini. Karena bikin anak ternyata sulit. Buktinya sampai sekarang saya tidak punya anak, Bu Guru. Ada apa, Mas? Mana barang belanjaan mana? Kang, harus sini Kang, belanjanya Kang. Din? Apa, Pak Bos? Kamu masih ingat nama kawan-kawanmu yang kamu catat kemarin? Masih, Pak Bos. Panggil keras-keras. Sun, Warson. Makasih, Pak Bos. Iya, rajin belajar, jangan bolos ya. Iya. Angkret. Bagaimana Bu Santi? Aduh Pak, benar-benar surprise Pak. Surprise? Loh, berarti Ibu sudah tahu, sudah diberitahu oleh Bu Eswar. Bu Is, loh, apa hubungannya? Saya sedang menceritakan keadaan di sini Pak. Oh, Bu Santi bercanda. Saya juga perlu mengucapkan selamat saat ini juga untuk Bu Santi. Apa ini Pak? Kegigihan Ibu dalam rangka ikut menuntaskan wajib belajar memang pantas mendapat penghargaan dari Mekdinas. Alhamdulillah ya Allah, tidak sia-sia pengorbanan saya, Pak. Selamat Ibu ya. Makasih ya Pak ya. Makasih. Selamat. Pak, terima kasih ya Pak ya.